Oke, kembali kita di Akademi TV Desa. Malam ini kita akan mendiskusikan tentang tips dan trik pemakaian Zoom Meeting. Saya akan share slide. Jadi ada yang menarik dengan Zoom Meeting ini adalah ketika era pandemi ini kemudian membuat kita memanfaatkan Zoom Meeting ini dengan lebih karena banyak yang kemudian kita harus berkegiatan tanpa tatap muka langsung dan seterusnya. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa Zoom Meeting ini. Jadi Zoom Meeting ini adalah aplikasi bisnis dengan unduhan terbanyak saat ini di 2020, akhir tahun 2020 ini sudah diunduh lebih dari 681 juta kali. Artinya sangat banyak yang mengunduh aplikasi ini untuk keperluan bisnis maupun di luar bisnis. Dan Zoom ini adalah layanan perangkat komunikasi video telepon yang digunakan untuk aktivitas perangkat open source yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication. Zoom bisa diakses secara gratis, ini basic. Kemudian ada juga yang pro atau berbayar. Ini ada perbedaan ketika menggunakan basic, kita hanya bisa menggunakan Zoom Meeting paling lama 40 menit dan selesai itu akan langsung otomatis terputus dengan pertemuan maksimal 100 orang. Ini ada opsi-opsi yang kalau kita bisnis akan ada pilihan atau ada opsi yang baik, yang lain. Nah, menjadi peserta yang baik dalam satu Zoom Meeting itu adalah memahami betul fitur fitur-fitur yang ada dan juga menggunakan sebagaimana mestinya. Maksudnya bagaimana kita akan sampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan Zoom ini adalah memiliki akun Zoom ini menjadi penting. Menurut saya ini menjadi penting karena walaupun sebenarnya Zoom Meeting kita sebagai partisipan itu tanpa punya akun pun kita bisa bergabung dalam satu Zoom Meeting. Ini tergantung dari penyelenggara ketika yang punya acara itu melakukan pembatasan bahwa harus otorisasi otentik, maka yang bisa bergabung itu adalah yang punya akun. Oleh karenanya sempat dalam satu waktu tertentu mungkin ada tokoh merasa loh kok saya nggak bisa masuk. Kemungkinan itu karena memang dia tidak atau belum mendaftarkan diri di punya akun Zoom. Kemudian memahami peran, artinya memahami peran bahwa dalam meeting kita harus memahami peran kita sebagai apa. Karena di dalam Zoom Meeting ini ada 3 peran, yaitu 1 host, kemudian ada co-host atau yang membantu, kemudian ada partisipan. Jadi ke teman-teman sekarang yang bergabung sebagai partisipan, maka host maupun co-host ini punya otoritas untuk kemudian tidak bisa tidak bisa unmute atau kemudian chatting itu hanya bisa ke host atau ke co-host. Chatting itu hanya bisa dilakukan privat atau tidak dan seterusnya. Itu host atau co-host yang akan mengatur itu. Kemudian hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah setting sebelum join. Artinya
sebelum kita join meeting atau sesaat setelah join ini pastikan setting akun Zoom kita. Jadi kadang-kadang penyelenggara membuat ketentuan-ketentuan khusus nih, umpama bahwa setiap peserta itu harus menuliskan nama dengan cara nama kemudian dari institusi mana dan seterusnya. Kadang-kadang ada penyelenggara Zoom yang menggunakan atau membuat aturan-aturan seperti itu. Oleh karenanya perlu diperhatikan bahwa pada saat kita akan join itu kita mesti menyesuaikan, mungkin kita rename dan seterusnya, itu bagian yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana supaya kita punya akun Zoom meeting? Sebenarnya sederhana, cukup masuk di website, kemudian kita melakukan registrasi. Pada saat kita akan melakukan sign up atau registrasi, biasanya bukan biasanya, tapi otomatis akan keluar di data kita ini tanggal lahir dan seterusnya. Ini lebih pada bahwa penggunaan Zoom meeting ini diverifikasi minimal harus berusia lebih dari 16 tahun. Oleh karenanya untuk punya akun itu memang secara umur nanti udah kedetek ketika pada saat kita mengisi tanggal lahir, bulan lahir, dan lain-lain. Kemudian ketika itu sudah masuk, maka kemudian akan ada permintaan alamat email, atau kita mesti mengisi alamat email dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketika kita sudah membuat itu, otomatis akan terkirim email verifikasi. Nah, di email verifikasi ini kita cek email kita untuk supaya kita bisa sebagai pengguna Zoom yang terverifikasi. Nah, tadi poin yang saya sampaikan adalah salah satunya adalah memahami peran atau kita ini sebagai apa. Jadi ada 3 peran di dalam Zoom meeting, itu adalah host, co-host, dan partisipan. Host itu adalah orang yang mengatur semua aspek di dalam meeting termasuk partisipan. Artinya dia bisa mengeluarkan peserta, dia bisa bahkan mengeluarkan pun dia juga bisa membuat bahwa yang sudah dikeluarkan udah nggak bisa masuk lagi dan seterusnya. Nanti di sesi yang lain kita akan menyampaikan itu, termasuk juga bagaimana mengkoneksikan Zoom meeting dengan live streaming dan seterusnya. Nah, fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh host adalah dia bisa memulai untuk melakukan live streaming. Jadi seperti kita saat ini kita menggunakan Zoom meeting ini menggunakan alat bantu yang lain untuk kemudian live streaming. Tetapi Zoom sendiri sebenarnya sudah memfasilitasi untuk langsung live dari Zoom yang meeting yang sedang kita lakukan. Kemudian host punya otoritas untuk memulai dan menghentikan meeting. Jadi seperti tadi umpama 1 jam sebelumnya ada yang berusaha masuk, itu ada notifikasi bahwa host belum membuka ruangan dan seterusnya. Kemudian ketika kita selesai, mungkin kita lagi ngobrol-ngobrol karena menggunakan ruangan, tahu-tahu Zoom langsung di end. Nah, artinya host bisa langsung mengakhiri Zoom yang sedang berjalan. Kemudian host juga punya otoritas untuk membuat partisipan itu menjadi co-host atau dinaikkan jadi co-host untuk membantu. Nah, peran co-host ini adalah dia membantu daripada tugas-tugas dari host. Kemudian hal yang lain yang bisa dikelola oleh host adalah bagaimana untuk mengaktifkan waiting room. Jadi baru kata kami punya kapasitas pesertanya cuma 100. Nah, dari 100 siapa yang masuk? Kalau
kalau setting waiting room itu dihidupkan, maka setiap yang masuk tidak otomatis, setiap ada yang ingin gabung tidak otomatis langsung masuk, itu perlu approve dari host ataupun co-host. Kemudian bisa mengaktifkan fitur-fitur post caption dan seterusnya, itu biasanya ada di Zoom untuk profesional atau Zoom yang berbayar, jadi ada lisensi. Kemudian co-host adalah orang yang ditunjuk host sebagai asisten saat berada di Zoom meeting. Keduanya hampir memiliki fitur-fitur yang sama, bisa dikendalikan, cuma memang co-host itu tidak bisa membuat orang partisipan menjadi co-host, hanya host yang bisa melakukan itu. Kemudian partisipan atau partisipan ini adalah peserta dalam Zoom meeting yang fasilitas penggunaan fitur tergantung hak yang diberikan oleh host. Taruh kata, apakah partisipan itu bisa melakukan chatting dengan siapa kepada setiap orang, atau kemudian chattingnya bisa bisa ditutup sehingga fungsi chatting tidak bisa berjalan, atau chatting ini hanya bisa dilakukan oleh partisipan ke host. Jadi tidak bisa saling sapa antar partisipan. Itu sepenuhnya host yang melakukan pengaturan. Kira-kira seperti itu peran-peran yang ada di Zoom meeting. Nah, yang menjadi penting adalah jadilah menjadi host, co-host yang bijak, dan partisipan yang baik. Partisipan yang baik seperti apa, atau dalam artian sebagai teman-teman yang bergabung ini seperti apa, ini lebih pada bagaimana identitas kita. Identitas kita ini menjadi sangat penting. Identitas kita di tampilan kan, sekarang nih identitas yang ada di saya tulis nama Suryo Koco, kemudian ada juga yang menulis nama Lutfi, ada yang menulis nama Hikmat, ada juga mungkin kita bisa lihat yang belum melakukan pengaturan, jadi namanya kadang-kadang masih dengan ada nama dari aplikasi atau handphone yang digunakan, namanya Oppo atau Redmi atau dan seterusnya. Nah, menurut saya salah satu yang baik untuk dilakukan adalah memastikan menulis nama atau segera melakukan rename sesuai dengan aturan yang dibikin oleh penyelenggara acara atau penyelenggara dari Zoom atau host. Kemudian pada saat bergabung itu sesegera mungkin untuk melakukan mute audio. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat kita bergabung mungkin kita juga sedang ada pembicaraan dengan siapa dan seterusnya. Kalau kita tidak mute, otomatis akan mengganggu suasana dari Zoom itu sendiri. Kemudian sebisa mungkin mengaktifkan video, dan di video itu saat ini Zoom punya beberapa fasilitas, kalau kata memberikan kita pakai virtual background, kemudian bahkan yang terbaru ini virtual background kita bisa dalam blur di belakang. Jadi di belakang kita ada gambar-gambar ada kegiatan itu bisa ngeblur. Itu salah satu fasilitas yang dilakukan. Kenapa ini menjadi penting untuk diperhatikan? Karena mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin hampir 1 tahun yang lalu atau kejadian untuk kemudian video gambar atau video belum di off atau tidak ditutup, kemudian apa yang sedang dia lakukan itu terekam atau terlihat di partisipan yang lain. Ini
Dan kemarin ada yang kejadian yang cukup memalukan, salah satunya waktu itu anggota dewan atau apa gitu kan ngezoomnya di kamar, kemudian tahu-tahu ada yang lewat di belakangnya. Nah, hari ini Zoom meeting itu ada fasilitas blur, jadi ketika ada yang lewat di belakangnya itu nggak akan terlihat atau gambarnya jadi blur. Nah, kenapa menjadi penting menurut saya untuk melakukan mengaktifkan video, karena memang ini supaya menjadi jelas siapa yang ada di dalam itu, setidaknya menampilkan sebentar kemudian ditutup lagi juga nggak apa-apa ketika memang ada kegiatan-kegiatan lain yang lain. Karena ketika video kita tetap aktif tetapi kita sedang tidak mengikuti acara, itu pasti akan sangat mengganggu. Dan beberapa host biasanya ketika gambarnya itu cukup mengganggu karena sedang berkegiatan, mungkin sambil jalan kah, atau mungkin gambar-gambarnya goyang dan seterusnya, biasanya kemudian ada kemungkinan host bisa mengatur atau mengendalikan untuk kemudian stop video. Jadi itu yang menjadi gambaran tentang bagaimana host itu punya peran cukup besar dalam pengaturan tampilan. Nah, dalam konteks mengaktifkan video ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Adalah sebisa mungkin kalau posisi menggunakan laptop udah nggak ada masalah, kita tinggal atur posisi paling pas kita ada di mana. Oh, kamera kita di sana, berarti kita posisi tengahnya ada di mana, supaya pada saat ketika Zoom meeting itu juga dilakukan acara live streaming, maka tampilan gambar kita ini enak untuk dipandang. Nah, kalau teman-teman menggunakan handphone, maka sebisa mungkin diusahakan posisi handphone ini tidak banyak bergerak, artinya tidak sambil dipegang jalan dan seterusnya. Karena menurut saya kalau kita sedang mengikuti kemudian sedang ada kegiatan lain atau kita sambil berjalan dan seterusnya, saya merekomendasikan untuk videonya dinonaktifkan. Kenapa dinonaktifkan? Supaya ya tampilan gambarnya menarik. Kemudian profil gambar diri atau institusi, ini biasanya ketika kita tidak mengaktifkan video, maka yang akan keluar adalah profil. Ini untuk teman-teman yang sudah punya akun Zoom-nya. Jadi akan tampil profil kita, sehingga profil itu perlu untuk kita membuat profil itu. Kalau saya sih merekomendasikan foto diri supaya orang jadi tahu ini siapa, tapi bisa juga profilnya berisi institusi atau gambar institusi yang sedang kita bawakan. Kemudian pada saat acara berlangsung atau pada saat Zoom meeting berlangsung, biasakan untuk menanyakan kepada host, chatting kepada host apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin berbicara, itu caranya seperti apa? Apakah hanya bisa dilakukan melalui chatting atau bisa raise hand atau bagaimana? Karena setiap penyelenggara pasti punya aturannya masing-masing. Oh ya, posisi yang saya sampaikan ini adalah posisi ketika acaranya adalah Zoom-nya adalah Zoom meeting, karena Zoom sendiri ada dua, Zoom meeting dan Zoom webinar. Kalau Zoom webinar dia ada dua ruangan, partisipan sama panelis. Jadi partisipan hanya bisa nonton saja, nggak bisa apa-apa, tetapi kemudian dia bisa masuk dalam Q&A. Jadi tanya jawab dan seterusnya, ada fasilitas di situ. Kemudian posisi gambar, terutama untuk yang menggunakan handphone.
Sama saya merekomendasikan acara Zoom meeting itu terkadang juga jadi acara untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya kegiatan yang lain adalah bisa jadi acara itu disiarkan menggunakan YouTube umpamanya atau menggunakan Facebook dan seterusnya. Maka rekomendasi yang saya sampaikan untuk pengguna handphone adalah biasakan menggunakan Zoom pada saat Zoom meeting dalam posisi handphone yang seperti ini, landscape. Kenapa? Karena gambar kita bisa penuh, kanan kirinya tidak terlalu banyak blank, walaupun handphone biasanya rasionya itu 3:4, tidak 16:9, berarti kanan kiri masih tetap kosong, tetapi setidaknya menjadi gambar lebih penuh. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan, perhatikan background atau atmosfer latar belakang. Jadi di Zoom meeting ini ada fasilitas, terutama yang teman-teman yang menggunakan laptop itu ada virtual background. Jadi ada virtual background ini yang dia punya beberapa opsi. Dia punya beberapa opsi. Apakah kemudian virtual background kita, seperti saya virtual background menggunakan gambar yang sekarang ada. Tapi saat ini ada juga fasilitas blur yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi ketika blur, sekarang ini saya aktifkan blur, apa yang ada di belakang saya tidak terlihat. Jadi gambar-gambar kegiatan yang ada di belakang saya akan ngeblur, nggak terlihat. Di belakang saya ternyata ada kucing yang sedang lewat atau apa dan seterusnya, itu nggak akan terlihat. Ini satu fasilitas yang sekarang ada di Zoom meeting. Ada juga yang kalau ingin lebih profesional lagi, artinya kan mungkin teman-teman sempat juga mengikuti satu acara Zoom meeting yang kemudian di-share gambar virtual background. Jadi virtual background menggunakan gambar ini dan seterusnya. Itu di virtual background fasilitas Zoom meeting, mungkin saya bisa virtual background di Zoom meeting itu ada beberapa opsi. Kalau kata seperti saya sekarang menggunakan background dengan batik hitam, saya bisa kemudian langsung mengganti dengan acaranya SDG, saya bisa ganti dengan virtual background yang lain. Itu sambil acara berjalan kita bisa merubah-rubah virtual background kita. Nah, penggantian virtual background ini juga ada juga opsi di dalam virtual background itu adalah green screen. Nah, ketika menggunakan green screen, saya perlu sampaikan ke teman-teman tips untuk kemudian gambar kita bisa solid, bagus. Kayak nih saya ketika tidak menggunakan green screen, maka bisa saja gambar-gambar ini tahu-tahu hilang. Saya ini pakai ingin menunjukkan handphone, begitu geser dikit, gambar handphone saya hilang. Kenapa? Karena warna yang ada di sini ini sama dengan warna background yang sekarang saya pakai. Nah, ketika menggunakan green screen itu kita bisa menentukan warna mana yang akan dihilangkan. Itu bisa lebih clean. Jadi di belakang saya menggunakan warna hijau, otomatis hijau itu saya hilangkan. Selama baju saya tidak ada warna hijau, maka tidak akan tembus. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus perhatikan betul. Saya menyarankan untuk ketika melakukan kegiatan Zoom meeting dan kemudian kita menggunakan virtual background dengan fasilitas yang sekarang ada di Zoom meeting, maka yang menjadi penting adalah wajah kita itu benar-benar mendapatkan pencahayaan yang bagus. Jadi wajah kita benar-benar mendapatkan pencahayaan yang bagus. Setidaknya
mungkin yang akan hilang taruh kata nih kayak gambar yang sekarang saya mungkin tahu-tahu jari-jari saya kelihatan hilang, tapi secara badan saya secara utuh tidak akan ada perubahan. Ini menjadi penting karena ketika pencahayaannya tidak bagus, maka gambar belakang ketika kemudian kita pasang virtual background, warna dinding belakang kita itu ada yang mirip-mirip dengan gambar wajah kita, nanti tahu-tahu bolong-bolong kita jadi terlihat kayak hantu gitu kan, jadi lubang-lubang dengan virtual background-nya ngisi wajah kita dan seterusnya. Ini bagian yang menjadi penting untuk diperhatikan supaya lebih pada teman-teman yang ada di Zoom meeting merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Yang lain saya juga bisa sampaikan walaupun ini saya jarang atau mungkin bahkan tidak pernah sekarang tidak pernah memanfaatkan adalah di virtual background itu selain gambar itu juga ada video. Jadi ada video yang bisa terlihat di belakang kita. Jadi di background kita seperti kita sedang ada di kafe, jadi belakangnya ada orang lalu lalang dan seterusnya. Itu juga fasilitas itu juga ada. Itu bisa di add image kalau seperti gambar yang sekarang ini add image, tapi bisa juga ketika ingin menampilkan video itu ada add videonya. Jadi sepertinya kita lagi ngobrol terus belakang kita sedang kita terkesan sedang ada di kafe dan seterusnya. Nah ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Oh ya, di samping hal-hal yang tadi ada juga mungkin yang perlu saya tambahkan adalah bagaimana dengan audio. Jadi pertama kita perlu cek audio. Biasanya kalau menggunakan handphone kita kadang lupa untuk melakukan cek di bagian mic-nya atau gambar mic itu kita belum aktifkan. Jadi kita ngomong audionya belum bisa keluar dan seterusnya. Ini bagian yang kadang-kadang terlewatkan atau terlupakan. Ini perlu juga jadi perhatian. Saran saya atau rekomendasi saya kalau menggunakan handphone dan kita akan fokus mengikuti acara, kecuali kalau disambi dengan kegiatan yang lain. Kalau kita ingin fokus mengikuti acara, maka saran saya menggunakan earphone. Jadi mic kita, audio itu kita bisa dengar dengan baik. Kecuali kalau menggunakan laptop pasti otomatis beda. Di laptop juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas untuk mic-nya kita mau ambil dari mana, apakah dari laptop ataukah dari umpama seperti saya menggunakan kamera, bukan kamera laptop, maka ada opsi untuk audionya pakai audio dari laptop atau dari kamera yang kita pakai. Itu kira-kira sekilas tentang Zoom meeting. Kenapa saya tidak terlalu banyak detail untuk beberapa yang lain, karena memang mungkin kita akan ada mohon maaf, mungkin akan ada kita akan bikin sesi tersendiri bagaimana kalau Anda atau teman-teman menjadi host, kemudian ingin membuat acara di live-kan di YouTube atau di live-kan di Facebook atau di live-kan di channel-channel yang lain. Itu Zoom juga memberikan fasilitas secara otomatis. Ada juga kemudian bisa menggunakan software yang lain supaya membuat tampilannya lebih bagus. Seperti yang digunakan hari ini di Akademi TV Desa ini atau di acara-acara TV Desa. Mohon maaf. Tampilannya itu tampilan menjadi
saya sedang berbicara, kemudian di sebelah bisa ada tampilan presentasinya dan seterusnya. Yang seperti ini perlu ada menggunakan software tersendiri. Jadi yang seperti pelajaran-pelajaran atau edukasi yang seperti ini nanti akan kita berikan di sesi mobile jurnalis di kelas broadcast. Jadi TV Desa mengembangkan mobile jurnalis yang di situ nanti akan ada edukasi-edukasi tentang bagaimana menggunakan handphone untuk keperluan pengambilan gambar, bagaimana melakukan broadcast dan seterusnya.